dibawakan oleh Dr. Hansel Lani. Sekilas biodata dari Dr. Hansel, beliau adalah Wakil Direktur Bidang Medis di Rumah Sakit Advent Manado. Telah menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Seren Rondonuwu, sarjana kedokteran. Sebentar lagi sama dengan dokter. Keluarga Langi Rondonuwu dikaruniai 2 orang anak untuk sekarang ini. Yang pertama Kalista Langi berusia 2 tahun 6 bulan. Dan yang kedua Kalinski Langi berusia 9 bulan. Dan kita sambut Bapak Dokter dalam pemberitaan firman Tuhan, didahului dengan lagu tema yang akan dibawakan oleh Praise Team. Dengan penuh kasih, jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu tema kita, The Living Hope Indonesia. Dunia ini nampaknya kegelapan memberikan, kabarkan seruan memanggil kepada setiap bangsa. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita. Mengikuti jejak Yesus, lalui jalan sukar, sampai sehati mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. Jesus Indonesia, I will love. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk dapat menyampaikan kabar Tuhan. Biar Tuhan urapi kami semua untuk dapat mengerti, terlebih dapat mempraktikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik saat ini. Kita masih bisa berdiri di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan 2 hari yang lalu kita telah bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini juga saya bisa hadir di tempat ini. Saya berterima kasih banyak untuk kita semua, tim koordinator bersama tim Ibu Kambe ya, Ibu Kambe, tim makanan. Aduh, terima kasih banyak
polanya makan dulu baru kegiatan dimulai. Ya. Terima kasih banyak karena itu adalah salah satu bagian untuk kita menjaga hidup kita tetap sehat. Terima kasih untuk Pak Roy ini bersama tim yang ada, tim IT. Saya selama ikut kegiatan baru kali ini saya gunakan HDMI wireless. Nah ini kayaknya saya yang kurang maju ini. Dan luar biasa panitia di sini punya tim IT dan tim IT-nya kompak. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak untuk panitia Bapak Kristi mewakili semua panitia yang ada, pendeta wilayah di tempat ini, pendeta Manembu. Terima kasih banyak dari rumah sakit kita. Terima kasih banyak nih pendeta Refualu yang sudah membantu mengkoordinir bersama pendeta Roge, pendeta Burangian bersama tim yang ada, tim kesehatan juga. Terima kasih banyak yang sudah melayani dari tadi jam 4 subuh selama dari hari Senin sampai nanti hari Jumat jam 4 sore. Mohon maaf, saya ingat jam 4 subuh karena doa subuh selama 40 hari. Soalnya Pak Direktur kasih ingat baik-baik. Jadi saya harus ingat sampai double saya kasih buat alarm. Karena jangan sampai lewat. Terima kasih banyak sudah mensupport untuk kegiatan ini. Ya, terima kasih banyak untuk pendeta dari Raranta bersama Mem sebagai ketua Gereja Masih Advent ke-7 daerah misi Minas Utara dan Kota Bitung yang sudah mensupport akan kegiatan ini. Saya juga kaget tadi pas dengar informasi mungkin dokter Dani bikin saya gregetan. So siap pas beliau datang kita langsung blank itu apa kita mau sampaikan. Puji Tuhan waktu kita dengar tadi itu siapa saudari Selan Adam ini langsung semangat kita. Langsung semangat karena wah beliau aja semangat apalagi kita. Amin. Oke. Jadi mohon maaf yang lain saya tidak sampaikan, tapi secara keseluruhan terima kasih banyak. Dan saat ini saudara, malam hari ini saudara hadir, ingat baik-baik, bukanlah suatu kebetulan. Saya masih memiliki keyakinan bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang terjadi kebetulan, dan itu semua karena ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Tanyakan diri Tuhan, apa Tuhan mau untuk diri saya? Dan yang membuat saya lebih berpikir, sekarang sudah jam 8 berapa ini? 8.46. Artinya tinggal 10 menit sudah selesai. Nah, saya juga sudah bingung mau kasih pendek bagaimana. Tapi saya mau menyampaikan sebelum saya memulai. Saya mau ikut dulu. Saya coba-coba ikut gayanya direktur saya, Dr. Dani. Beliau suka memberikan berkat. Tapi mau ditanya dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, ini simple. Kalau tadi dapat perhatikan simple, karena materi saya tentang kesehatan. Langsung angkat tangan, tidak mau lama-lama. Ada yang tahu apa judul materi seminar kesehatan tadi yang Dr. Steffi sampaikan? Angkat tangan. Ya. Pencernaan. Itu DPIC deh. Iya, betul kan? Ada yang lain? Ada. Ibu. Apa? Dispepsia. Itu materi yang saya bawakan pada saat hari Senin ya, Ibu. Mengunyah makanan dengan baik. Ada yang mau saya lengkapi? Sudahlah, saya sudah mau lama-lama kita kasih aja sama Ibu. Oke. Ibu, simpan baik-baik. Oke. Nanti saya mau tanya setelah selesai dari materi saya.
Baik, malam ini kita akan membahas harapan hidup yang membahagiakan dengan hidup sehat selamanya. Sesuai judul yang telah diberikan pada kita semua. Saudara-saudara, janganlah pernah menganggap hal makanan adalah hal yang sepele. Jangan sekali-kali kita berpikir menganggap hal soal makanan hal yang sepele. Ingat baik-baik. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekali Tuhan memberikan perintah, jangan sekali-sekali manusia membuat pertimbangan sendiri. Ingat baik-baik. Di dalam Matius 4 ayat 4 sampai 5 mengatakan, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini bisa menjadi apa? Roti. Ingat baik-baik. Saya dan saudara, barangkali yang ada uji kita, yang sementara cobai kita, itu malaikat-malaikat selain iblis. Tapi waktu Yesus yang turun langsung siapa? Memang langsung Lucifer. Langsung Lucifernya. Tapi kita sudah tahu bersama cerita ini. Yesus menang. Yesus dikatakan sebagai Adam yang kedua. Kita baca referensi-referensi ada. Yesus dikatakan Adam yang kedua. Mengapa? Karena Adam yang pertama dia gagal. Waktu tadi dibilang diberikan cobaan, mereka memakan buah. Tapi waktu Adam yang kedua yaitu Yesus membuat satu keputusan yang tepat, di mana dia tidak tawar-menawar soal cobaan tersebut. Tuhan menciptakan tubuh manusia itu sempurna. Sempurna Adam dan Hawa. Beberapa tulisan mengatakan, jikalau Adam tidak menerima pemberian Hawa, Tuhan sudah menyediakan Hawa yang baru. Tapi karena cintanya terhadap Hawa, pendeta Manembu bilang, abu kalau abu. Karena itu kalau so sayang, hati-hati saudara. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya apa? Sungguh amat baik. Semua yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Tubuh kita ini diciptakan sempurna. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sempurna. Organ-organ yang ada, wah luar biasa. Dari otak, paru-paru, organ pencernaan, organ perkelaminan, dan fungsi-fungsi motorik lainnya. Itu sungguh sempurna, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 mengatakan, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang buahnya, pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Ingat, makanan pertama manusia di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa adalah buah-buahan, biji-bijian. Setelah jatuh dalam dosa, setelah jatuh dalam dosa, diberikan sayur-sayuran. Ada golongan sayur-sayuran. Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang, berapa umur
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu umur Adam dan Hawa kalau seandainya mereka tidak makan? Oh, umurnya sekarang kurang lebih 6.000 tahun. Mereka ada hadir sampai saat ini. Tapi karena masalah satu jengkal di atas, jatuhlah mereka. Mereka akhirnya merasakan kematian. Setelah berdosa, Tuhan sampaikan ini, tadi saya sampaikan, tumbuhan di padang akan jadi makanan, mulai ada sayur-sayuran. Jadi makanan yang terbaik. Dengar yang telah disampaikan. Buah-buahan, biji-bijian. Setelah jatuh dalam dosa, apa? Sayuran. Lihat umur manusia. Adam sampai Nuh. Ini Adam. Waktu umur Adam 130 tahun, Set lahir. Umurnya Adam sampai dia meninggal berapa saudara? 930. Di kopi-kopi sebentar mau tanya dapat jawab. Kita mau tanya, kalau so habis di kantong ada direktur di sini. Oke. 930 tahun. Set 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalael 895, Yared dan seterusnya. Rata-rata ini kalau mau diestimasikan, rata-rata ini berapa ini? 900 atau 800 sampai 900 tahun. Ini bayangkan Adam, dia umur 130, dia lahirlah Set, keturunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 keturunan. Anak, cucu, cece, cicit, cucut, apalagi dan sebagainya. 8 turunan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun-temurun sampai di Nuh. Nah, kenapa sampai di Nuh? Ya. Kejadian 6 ayat 5 katakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini, dan hal itu memilukan hati. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. So disampaikan saudara, Nuh membangun bahtera. Berapa lama Nuh membangun bahtera? Sekitar 120 tahun. Dia gunakan itu. Kemudian mau binasakan kita sudah tahu. Tapi masuklah 7 pasang yang halal, 1 pasang hewan yang haram. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawa yakni darahnya janganlah kamu makan. Oh saudara, setelah mereka keluar dari apa? Setelah mereka naik, mereka dikasih apa? Boleh makan itu 7 pasang. Mengapa saudara? Karena saat di apa? Saat di bahtera, masih adakah tumbuhan yang mencukupi? Berapa lama di bahtera mereka sampai turun di daratan? Ada yang tahu? Hujan turun. Di dalam bahtera mereka 1 tahun 10 hari. Coba lihat. 1 tahun 10 hari. Lama 1 tahun. Nggak ada tumbuhan. Bagaimana? Nah ya kan? Maka Tuhan mengizinkan untuk makanan. Yang diberikan daging dipermisikan. Oke, silakan. Boleh makan. Setelah ini, referensi. Tidak
Tidak ada yang saya belum menemukan referensi. Saya baca-baca tapi saya belum menemukan referensi bahwa setelah turun dari Batra, Tuhan bilang boleh makan, kasih makan itu. So itu makanan ketetapan. Sampai ini terjadi pada waktu bangsa Israel berkembang di tanah Mesir. Mereka mulai terbiasa dengan makanan-makanan Mesir, makanan-makanan raja dan sebagainya. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mulai apa? Mereka mulai bertanya-tanya. Nah, setelah dari Nuh, umur Sem, kan anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi yang dicatat Sem, karena Sem ini berlaku baik terhadap ayahnya. Sem, Arpakshad, Kainan dan sebagainya. Dari 600 dia mulai turun sampai 140 Yakub. Lihat drastis. Dari 900 tahun umur manusia 80 tahun, 70 tahun. Bonus 80 tahun. Lebihnya adalah apa? Abraham dan perjanjian Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Yakub. Musa. Disinilah Musa. Tuhan memberikan makanan pilihan Sang Pencipta. Tuhan kasih makanan yang terbaik. Ini kita kasih apa? Mana. Mana. Tapi saudara, kalau saudara baca buku Bilangan 11, di situ dikatakan Tuhan memberikan daging. Mengapa? Di sini dikatakan, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Musa tanyakan kepada Tuhan, sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berikanlah kami daging untuk dimakan. Kenapa? Karena Musa sebagai seorang pemimpin, dia diteror oleh bangsanya. Diteror oleh bangsanya. Tuhan bilang, aduh, akhirnya Tuhan mengabulkan. Tuhan kasih makanan itu. Tapi konsekuensinya, mereka makan dengan rakus. Coba baca. Baca tulisannya. Mereka makan. Mereka makan dengan rakus. Mereka meninggal. Imamat 11 ayat 2 dan 3. Ini itu makanan-makanan yang halal. Daging yang halal. Binatang yang halal. Karena halal artinya bisa dimakan. Bersih. Binatang yang halal. Kriteria binatang berkaki 4 ada 2. Apa? Pertama, berkuku belah dan memama biak. Berkuku belah ini. Jadi ada berkuku belah. Nah, ini apa? Sapi, kambing, domba itu berkuku belah dan memama biak. Pokoknya itu syarat 2. Kalau tidak ada salah satu, apalagi dua-dua, tidak boleh. Ada yang berkuku belah, tapi tidak memama biak. Ada yang bisa kasih sampaikan. Nah, ibu-ibu sudah tertawa ini. Ada yang bisa jawab. Apa? Kuda, anjing. Dia berkuku belah tapi tidak apa? Dengan apa lagi? Hidung pendek. Itu tidak masuk kategori makanan dagingnya binatang yang halal. Maka itu bukanlah makanan. Nah, sekarang golongan yang bersirip dan bersisik. Imamat 11 ayat 9. Jadi kalau yang di air, di dalam air harus bersirip dan bersisik. Contohnya, ini ikan apa ini? Mujair. Apa lihat ini rupa ada pelet ini. Karena kita istri orang Tondano. Jadi, so dapat tahu mana tuh. Karena kalau dapat lihat kepala lebih kecil, badan besar, ini kemungkinan pelet. Dikasih makan kan. Pokoknya dia. Kalau kepalanya besar,
badannya lebih kecil, kemungkinan liar, asli itu tidak dikasih apa-apa. Nah itu. Kemudian ini ikan apa? Oh, ini orang apa punya ini? Orang itu. So salah ini kita bilang. Ini orang apa punya? Orang Bitung. Ini mujair, ini lagi mujair. Ini semua obat telur ini kalau salah. Oke. Nah, apa yang nyandak bersirip dan bersisik? Belut. Lele. Belut, Lele. Tuntung. cumi-cumi, kepiting, gurita, apa lagi? Udang. Nyanda itu. Nah, sekarang yang unggas. Jadi kalau selain yang tadi tidak boleh, Makan. ya golongan unggas yang merak dan bersayap, mempunyai apa? Paha di sebelah atas dan kakinya melompat di atas tanah. Ini golongan-golongan unggas yang boleh orang makan. Di dalam Imamat 3 ayat 17 mengatakan, suatu ketetapan untuk apa? Selamanya bagi kamu temurun di segala tempat. Janganlah apa? Sekali-kali kamu makan. Orang sering nak mau makan darah, tapi orang lupa ini satu kalimat. Lemak. Orang sering ada DP darah, jangan. Tapi orang lupa ini dan bukan atau. Dan lemak. Saya pernah ingat waktu saya di Jemaat Paldu, Pendeta Ferry Rahmat, waktu itu pendeta jemaat, dia sampaikan waktu itu pernah kalau katanya mau makan ayam, jadi diambil dia cuci, dia ambil dia punya kulit apa semua, jadi memang yang dagingnya kemudian dia iris sampai memang betul-betul nggak ada darah, nggak ada lemak, dia steam, baru keluar meleleh itu lemak-lemak. Itu saya dengar waktu itu. Itulah sebabnya dalam buku Membina Pola Makan dan Diet mengatakan begini. Janganlah sekali-kali memasukkan keju ke dalam perut. Banyaklah ibu yang menyiapkan meja makan dengan makanan yang menjerat siapa? Keluarganya. Orang tua tidak menyadari bahwa mereka sedang menabur bibit yang akan mendatangkan penyakit dan kematian. Jadi, biji-bijian dan buah-buahan Taman Eden, makanan hidup kekal. Itulah makanan yang membuat kita hidup sehat selama. Tapi jatuh dalam dosa, makanan kita ditambahkan sayuran sampai 900-an tahun. Kemudian di zaman Nuh dan bangsa Israel, hewani yang tidak haram ya, berarti yang halal, dan tanpa lemak dan darah, mencapai 120 tahun saja. Bagaimana makanan di zaman para nabi dan raja Israel? Yesaya 65 ayat 3 dan 4 mengatakan, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kubur-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis dalam kuali mereka. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya dan dengan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah apa? Dr. Hansel? Demikianlah kata pendeta Manembu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sekali lagi baca bersama-sama. Yesaya 66 ayat 17. 1, 2, 3. Saya menguduskan dan mentahirkan tangan babi dan
bagaimana makanan di zaman Yesus dan Rasul-Rasul? Ini makanan makanan Yohanes. Belalang ini, saya dapat informasi bahwa ini adalah golongan tumbuh-tumbuhan, tapi namanya belalang. Makanan mereka ini waktu 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum. Makanan-makanan yang Yesus, di zaman Yesus dan Rasul-Rasul. Ini saya suka mengangkat satu di dalam Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Lalu mereka memberikan kepadanya, ninya itu adalah Yesus, sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Di dalam King James Version mengatakan, and they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, sarang madu. Tidak tertulis di sini. Di sini cuma ikan goreng. Di sini cuma ikan goreng, tapi dibilang and honeycomb. And he took it. Berarti dia pilih salah satu. Bukan it took them and did it before them. Kalau saya, dia pilih satu, yang dia akan pilih honeycomb. Kalau menurut saya. Jadi ini ayatnya. Ini sekilas saja tentangnya. Salah satu penyebab kebanyakan orang Kristen tidak mengikuti ketetapan Tuhan dalam hal makanan adalah karena ada banyak kutipan di dalam Alkitab yang salah dimengerti. Contohnya 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua ciptaan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang apa? Haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi semua ciptaan baik. Ini adalah pernyataan Paulus kepada Timotius yang tujuannya mencegah masuknya apa? Ajaran sesat dalam gereja. Karena di Efesus, tempat Timotius melayani sebagai pendeta, muncul ajaran yang mendeskripsikan Injil. Jadi itu kita harus baca. Kalau sini 1 Timotius 4 ayat 4, kita harus baca 1 sampai 5, jangan cuma ayat 4-nya. Kalau bilang semua yang bergerak boleh makan, yang bergerak ini bendera yang bergerak kita semua makan. Yang penting berdoa ucapan syukur, itu kan? Dan sebagainya. Mereka itu melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Konteks dari ayat ini adalah tentang makanan yang halal. Karena Paulus ingin menekankan bahayanya ajaran sesat yang melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Nah, begitu pula dalam Kisah Para Rasul 10, Petrus dan Cornelius. Nah, sebelum kita masuk di itu, ini ayat yang mendasarinya. Yohanes 4 ayat 9, antara orang Samaria, dia katakan begini, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi ada gap, ada jarak antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi bilang, orang Samaria bilang, masa Nana mau minta minum pak kita? Kita kan bukan orang Yahudi. Ada gap di situ. Maka muncullah itu Kisah Para Rasul 10 mengenai Petrus dan Cornelius. Singkatnya dia lihat penglihatan, kemudian dia bilang, oh boleh makan makanan semua. Kemudian dorang bilang, oh ya kasih makan ini Petrus. Petrus makan. Petrus berpikir ini penglihatan ini apa. Kemudian dia jadi bimbang. Dia tanyakan. Dia berkata, kamu tahu betapa keraslah larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebutkan najis atau tidak. Artinya apa? Itu pernyataan di dalam Kisah Para Rasul 10 itu hanya itu hanya satu rangkaian perumpamaan, bukan soal itu makanan.
Jadi dia berbicara tentang makanan, tapi itu menjadi perumpamaan bahwa yang dibicarakan bukanlah makanan, tetapi jangan pilih-pilih itu pergaulan. Nah gitu, jangan pilih-pilih. Oh dia kuat, oh Yahudi, kita oh jangan bergaul. Oh dia kan orang Bitung, kita kan orang apa? Oh, kita orang Manado. Oh ini orang Minahasa Utara. Oh kita Minahasa Tenggara. Bukan itu. Jadi tidak dibatas-batasi untuk itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kembali. Janganlah pernah menganggap hal makanan adalah hal yang sepele. Dari tadi yang kita sudah lihat, umur manusia jadi jauh pendek. Bahkan sekarang saudara-saudara sekalian, coba lihat. Sekarang umur manusia, umur baru 40 tahun. So dengar, RIP. Masih muda. So RIP. Oh saudara-saudara, saya berpikir, ya Tuhan, selagi Tuhan memberikan saya hikmat, saya mau memilih untuk menjaga pola saya. Sedapat mungkin saya menjaga. Saya banyak kekurangan, tapi saya berusaha supaya dapat menjaga itu. Bukan soal makanan, tetapi dari hal yang lain. Saudara-saudara, kenapa saudara? Karena saya mau hidup umur panjang bersama-sama dengan kita istri juga, sambil melayani Tuhan. Mohon maaf, istri saya tidak hadir karena ada 2 baby mau datang kamari. Kita rasa, kita bilang, ya karena dari rumah sakit tadi mau suka jemput, tapi karena pulang so agak mepet, kita takut untuk jangan sampai di sini terlambat. Maka kita hadir di sini. Saya mau hidup lama dengan istri saya. Saudara tahu, saya dengan istri saya jaraknya beda 10 tahun. Saya berumur 34 tahun. Jadi istri saya 1 Juli 24. Jadi 10 tahun lebih, saudara. Saudara, saya mau suka hidup sehat. Kita nggak mau kita sakit jadi apa-apa, kita pe istri. Muda. Maksudnya kita pe istri kasih yang bingung, bagaimana mau kasih hidup itu anak-anak. Bagaimana mau kasih hidup kita pe anak-anak, begitu kan pendeta? Orang laki-laki biar orang agak tapi orang diam-diam memikirkan itu dia, tapi anak 2, bagaimana kan kalau kita jadi apa-apa tahun depan, 5 tahun depan ini, tapi anak belum apa. Kita lagi dah kumpul-kumpul ini saudara, senjata, kumpul-kumpul ini. Barangkali dokter Dani cucu boleh suka tapi anak. Mereka modal butuh lebih. Dok, materi yang ini jangan pilih-pilih dok. Yang ada duit dan nyanda. Jadi saudara-saudara, kita mau kita senangkan apa? Dokter Dani punya orang tua, men juga. So umur 91. Tadi saya lihat masih di dalam tadi atau berapa hari lalu masih sama-sama dalam keadaan yang bersama tante 82, beda 8 tahun. Jadi memang kalau beda jauh umur panjang saudara. Kalau kita jadi apa-apa saudara, kita pe istri masih terlalu muda kalau kita sumati saudara. Jangankan saudara mau tunggu 1 tahun, belum kubus ada yang tanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ingat baik-baik. Kadang kita merasa soal makanan itu sepele. Nanti kita mulai menangis di saat kita lihat orang yang kita kasih terbaring kaku. Ada begitu banyak, saya sudah bilang banyak, sudah beberapa yang saya sudah sampaikan. Mereka konsultasi, saya sampaikan soal ini. Cuman simple, kurangi makan daging. Kita tidak bilang stop, kurangi, kunjang makan kenyang. Tapi buat itu. Sekarang mereka sudah tidak ada, umur masih muda.
melihat istri menangis. Apa nanti ada peristiwa itu baru kita sadar? Jangan merasa sepele. Saya ada video. Ini jantung kita. Ini jantung, ini hati saudara. Jadi kalau saudara bilang sakit hati, jangan bilang, oh kita sakit hati. Bukan, ini tuh hati, ini tuh hati. Ini lu nggak bikin jantungan, oh iya betul ini jantung. Ini hati saudara. Ini hati, ini pembuluh darah kita. Ini tubuh ini saudara, Tuhan ciptakan begitu baik. Kolesterol, saudara pikir kolesterol baik atau buruk? Semua orang tahu itu buruk, tapi kolesterol itu berguna untuk tubuh. Ini kolesterol yang baik, ini kolesterol yang jahat. Ini ilustrasi yang ada. Kegunaan dari ini yang jahat. Jadi gini, kalau kita nih dinding pembuluh darah, dinding namanya endotel, ini sel darah merah, ini lemak-lemak. Kalau kita konsumsi kolesterol yang jahat, itu biasanya lemak hewani, goreng-gorengan dan sebagainya. Maka kita menumpuk itu di pembuluh darah kita. Lama-lama saudara ini jadi menyempit. Maka aliran darah dari sini atau dari sini akan terbendung. Jadi bagus. Ini, karena itu ada tekanan darah tinggi, ada apa? Kalau kena di otak dia stroke, kalau kena di jantung dia serangan jantung, kalau dia kena di kaki itu ada penyumbatan di kaki, kalau di paru-paru emboli paru dan sebagainya. Ini dapat stroke saudara. Tapi saudara, kalau kolesterol yang baik yang kita dapat dari tumbuh-tumbuhan, maka fungsinya adalah dia menyerap kolesterol yang jahat. Tuhan luar biasa saudara. Karena itu ada yang bilang, oh tapi kolesterol tinggi, kita bilang makan buah alpukat, macam pakai susu dan gula. Alpukat masa kompunya aja itu. Oh kita kolesterol tinggi, semua lebih tinggi kita. Malahan itu yang akan mau menyeimbang. Kalau itu saudara tidak orang apa, maka ada yang bilang, aduh semua pasang ring kita. Ada yang dengar begitu toh? Semua pasang ring. Itu ring cincin. Nah, jadi ini tuh, ini jantung kita ada pembuluh darah. Jadi ini pembuluh darah kasih makan di jantung supaya jantung boleh berkontraksi saudara. Nah anggap ini pembuluh darah jantung. Nah rupa tadi, oh dia bagus toh, dia lewat. Tadi mulai ada ini penyempitan ini, penyempitan. Oh dia mulai terganggu. Maka suplai oksigen udara kepada jantung itu berkurang sehingga, aduh nyeri-nyeri dada ini. Dapat rasa nyeri-nyeri dada. Maka ini orang apa? Maka dokter kasih iris di sini, kok kasih masuk tuh kateter. Nah ini masuk aorta abdominalis dan lanjut sini. Dia masuk di sini. Kemudian terjadi apa? Gambaran radio opak. Oh di sini ada masalah di sini saudara. Waktu ada masalah sudah dapat tahu. Maka setelah itu dia cabut itu kateter. Kasih pasang. Ini macam-macam ya. Kemudian dia kasih balon kateter. Dia kasih buka tutup, buka tutup. Mulai agak lebih lancar, lebih bagus. Kemudian dia balik. Baru dia suruh datang ini bawa dengan apa? Bawa DP cincin. Ini baru dia buka. Mulai dia, oh enak sekali, baru dapat rasa sedap. Saudara. Itu pasien. Jadi bukan tuh cincin so besar-besar begini kok kasih masuk saudara. Tarabe-rabe tuh pembuluh darah saudara. Jadi dia kecil dulu baru dia buka. Nah, ada
ada ketentuan-ketentuan di mana beberapa pembuluh darah jantung dia dia tersumbat atau left main atau bagian kiri utama, maka dilakukan proses bedah jantung, saudara. Nah ini animasinya. Diiris begini, saudara, kemudian digergaji. Kau ambil tuh pembuluh darah safena di kaki, baru diambil. Kalau le kurang, ambil sebelah kanan. Kau dari sini ya. Kalau dia tak sumbat indang, nah ini tak sumbat, maka dari sini dia kasih jalan pintas. Karena itu DP nama bypass graft. Jadi dipintaskan jalan seperti ini. Kalau kurang, apa lagi dia taruh. Kalau kurang, dia ambil payudara dalam, payudara. Kau kasih masuk. Nah ini tadi animasi. Nah ini proses yang ada, saudara. Dia nah itu tuh jantung Bapak. Saudara-saudara yang kekasih. Hidup pilihan. Kalau saudara memilih untuk sehat, silakan. Kalau tidak, silakan. Hidup itu pilihan. So disampaikan, kalau mau angkat, kalau sakit, tak masalah. Jangan lupa datang ke rumah sakit Advent. Ya. Catat kita pen umur, atau sebentar minta apa pendeta. Kalau mau masuk rumah sakit, hubungi Patora. Kalau yang mau daftar, mau berencana sakit, boleh. Nah, saudara-saudara, ini data yang ada. Menurut data tahun 2017, penyakit pembuluh darah jantung number 1 penyebab kematian, dan diikuti oleh yang lain-lain. US Surgeon General Report on Nutrition and Health mengatakan 2/3 dari kematian manusia berhubungan dengan apa? 2/3 berhubungan dengan makanan. Oh, sedap sekali ini, saudara. Ini apa ini? Kue-kue. Ini makanan-makanan. Oh, apalagi ini? Aduh, apalagi ini, saudara? Kita ingat tapi oma PKK sudah pas stroke. Oma buyut bilang begini, sudah jaga hidup sehat. Oh, dia kotek pergi bilang mau aku dapat dari orang keluarga. Diam-diam dia pergi di lapangan stadion Kelabat itu ada jual. Ini kan terkenal tuh lapangan, iya kan? Oh, kemudian dia subagi. Oh, sudah dapat 2 kasih karunia, 2 kali stroke lolos. Oh, DPK 3 saudara Sonya lolos. Hidup pilihan. Kalau mau sehat, pilihan saudara. Kalau enggak, pilihan. Ingat baik-baik. Wahyu 13 ayat 11 sampai 3 mengatakan, Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke depan mata semua orang. Ingat, pintu gerbang sebelum tidak bisa menjual dan membeli adalah isu menurunkan api dari langit. Pintu kepada tidak bisa menjual membeli dan perintah pembunuhan nantinya adalah setan akan membuat tipu daya untuk menurunkan api dari langit. Dalam buku Medical Missionary mengatakan, setan akan datang untuk menipu sedapat mungkin orang-orang pilihan itu. Setan mengaku dirinya Kristus dan setan muncul dengan berpura-pura sebagai great medical missionary. Setan akan menurunkan api dari langit di hadapan mata umat manusia.
untuk membuktikan bahwa setan adalah Allah. Kita tidak boleh percaya kepada pengakuan manusia. Mereka seperti yang Yesus lakukan, mungkin mengaku mengadakan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau yang berdiri di belakangnya adalah si penipu ulung itu, pembuat mujizat yang akan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Biarlah para pekerja medical missionary kita menerima teori yang Tuhan tidak berikan kepada orang lain. Tuhan tidak akan memaafkan yang mengajarkan teori yang Kristus tidak ajarkan. Pintu sebelum tidak bisa menurunkan api adalah isu kesehatan. Setan akan buat orang-orang akan sakit. Setan akan buat dengan begitu cara supaya sakit, supaya dia akan buat satu mujizat, supaya dia bilang, oh ini tuh Allah, ini tuh Tuhan. Padahal apa saudara? Bukan dari Tuhan. Dia buat saudara-saudara sakit. Tentu kalau mau sakit dengan cara apa? Salah satunya lewat makan yang tidak baik. Ini saudara, ada api turun dari langit. Dari Tuhan, ada dari setan. Kalau dari Tuhan, bertanya kepada Tuhan tentang penyakit yang diderita. Dan kalau kepada setan, bertanya kepada manusia. Oh saudara, kalau saudara sekarang ini sementara sakit, serahkan itu kepada Tuhan. Minta pertolongan, berdoa, minta hikmat jalan. Bagaimana saya supaya sembuh. Itulah sebabnya selama hari Senin sampai hari Jumat, nanti Jumat ini, kami setiap sore, tim Rumah Sakit Advent Manado mengadakan, kami buat dengan cara yang agak berbeda, yaitu pengkajian hidup sehat. Mengapa? Supaya bisa dikaji, saudara ada di posisi sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Itulah sebabnya gunakan waktu saudara datang lebih cepat untuk lakukan pengkajian hidup sehat oleh tim yang sudah ada. Ini saudara, terus apa yang Tuhan punya untuk dapat hidup sehat? Mari orang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Udara bersih, sinar matahari, bebas dari pemakaian obat, istirahat, olahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih, dan percaya pada kuasa ilahi. Inilah apa? Obat-obat yang sebenarnya. Di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman juga mengatakan, udara bersih, sinar matahari, bersih dari minuman keras, istirahat, gerak badan, makanan yang sesuai, pemakaian air, percaya kepada kuasa. Ini adalah apa saudara? Obat-obat yang sejati. Ini semua adalah obat apa? Mujarab. Semua ini adalah obat yang asli saudara. Inilah yang Tuhan punya cara. Itulah sebabnya saya katakan makanan adalah salah satu saja. Tapi itu bagian dari dominan. Jadi saudara kontrol makanan. Tapi kalau saudara tidak kontrol emosi. Saya sampai saat ini belajar untuk bagaimana menahan emosi. Saya sampai saat ini belajar untuk menahan emosi. Saya banyak belajar. Sampai saya, waktu saya dipilih kembali dan dipercayakan oleh Dr. Dani Poluan untuk mendampingi beliau. Titipan beliau, Dok, mari orang jalani, hadapi dengan sabar, kendalikan emosi. Sampai saat ini kita bergumul dengan itu. Sampai kita kalau ada mau apa, kita tuh cuma ingat, waduh, jangan. Nanti coba ada momen tepat kalau Tuhan kasih izin kita. Sampai saya barusan minggu lalu pertemuan dengan tim yang ada yang diutus ke Bandung. Pertemuan divisi, direktur kesehatan. 13 negara. Tapi ini untuk Indonesia saja. Semua manajemen rumah sakit Advent se-Indonesia. Apa yang diajarkan? I care. Saya peduli. Jadi kalau ada orang yang bikin tak, langsung tarik napas. Tarik napas 3 detik. Tahan 3 detik, buang 3 detik, buat itu 15 kali. Kemudian sampaikan, I care. Dalam hati, I care. I care. Apa guna kita kontrol makanan kalau kita tidak kontrol emosi? Apa guna kita kontrol emosi, kontrol makanan, tapi kita apa? Tidak bergerak.
tidak olahraga, tidak minum minuman yang menyehatkan. Minuman yang menyehatkan air jernih. Dan minum jangan sementara makan. Ini adalah obat. Saya saudara, kalau saya makan, jangankan makan daging, saya makan buah-buahan saja, sayur-sayuran. Kalau so berlebihan, kong so mulai bafol tape puru, kita pe tulang belakang langsung sakit. Tape belakang, langsung tekan. Kita pe mungkin tape saraf tekan. Langsung kita, aduh, mau bagrasa. Caranya kita tarik itu apa? Tahan itu, tahan itu selera supaya puru jadi tatur, saudara. Atur orang pe segala sesuatu. Itulah sebabnya ini saya rangkumkan hidup sehat. Hati yang gembira. Harus biasa hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Saudara, olahraga yang terbaik jalankan. Kita kalau ada libur, kita coba pergi di tempat yang sementara kita dirikan, rumah sederhana. Di situ ada lahan luas. Kung kita mulai jaba tanam, kita belajar. Ternyata kita lihat orang jaba pacol, tak kira gampang. Waktu kita bapacol, jak kram-kram jo. Mari saudara, kita coba gerah, olahraga, keringat, kena sinar matahari, udara sehat. Karena di daerah apa? Yang jauh pemukiman. Oh kita, oh Tuhan terima kasih. Kita jadi lebih apa? Atur kita punya apa. Tapi jangan bekerja setelah over. Kerja. Ini yang tadi saudara. Karena penyakit itu adalah upaya alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi yang diakibatkan oleh karena kita melanggar pelanggaran hukum kesehatan. Kalau kita sakit, karena kita melanggar. Kita lalai, kita sembrono, dan sebagainya. Dalam buku Membina Pola Makan dan Diet mengatakan, adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan, sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Kedua-duanya sama-sama melanggar apa? Jadi jangan bilang begini, oh itu kan kesehatan, oh kita kan rajin pergi gereja, kita ini, oh, kalau soal makan, soal tidak bergerak, tidak ini, soal kesehatan, saya mulai apa? Abaikan. Oh, kutipan ini mengatakan adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan. Sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Kedua-duanya sama melanggar hukum Allah. Apakah makanan manusia di dunia baru saat kita memperoleh hidup yang kekal? Di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 mengatakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Di dalamnya tidak kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi gertak gigi pun tidak ada. Dan kita saudara akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya. Menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Oh saudara-saudara, inilah makanan kita di dunia yang baru. Saudara-saudara, di dalam buku yang sama mengatakan, kesehatan adalah harta kekayaan. Kesehatan adalah harta kekayaan. Dari semua harta benda, itulah yang paling berharga. Kekayaan, pengetahuan, kehormatan telah dibeli dengan mengorbankan kekuatan dan kesehatan. Tidak ada di antara ini yang dapat menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Tidak ada di antara ini yang dapat menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Adalah satu dosa yang mengerikan kalau kita merusak kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita akan merasa lemah seumur hidup. Kita akan merasa lemah seumur hidup.
kita akan tetap di pihak yang kalah sekalipun kita memperoleh pendidikan yang tinggi. Sekalipun saya seorang dokter, kalau saya abaikan kesehatan, hilang sudah kekayaan saya. Saudara-saudara yang sekarang masih sehat-sehat, jaga kesehatan saudara, karena itulah harta kekayaan saudara. Jaga itu saudara, jangan terpengaruh dengan cara-cara tipu muslihat setan yang akan merusak kesehatan kita. Jaga saudara dengan makanan-makanan yang merusak, yang makanan-makanan yang bukan halal. Jaga itu saudara, karena walaupun saudara memperoleh gelar tinggi, pendidikan yang tinggi saudara, kalau saudara punya kesehatan hilang itu sama saudara. Kita semua memiliki harapan hidup yang membahagiakan kalau kita menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat miliki hidup sehat yang selamat. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa saudara? Jangan untuk kemuliaan saya. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, oh Tuhan, karuniakanlah kami hikmat dari surga untuk kami dapat memilih makanan yang terbaik yang Tuhan sudah titipkan. Ajari kami Tuhan, untuk kami dengan lapang dada untuk menerima materi ini menjadi bahan kami untuk kami memperoleh cara bagaimana untuk hidup sehat selalu. Oh Tuhan, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Sebelum saya akhiri, saya